warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga, hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bermujalasah, yang mana kita melanjutkan kajian tafsir kita yang pada malam ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 136, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai Nabi yang mulia, Nabi di akhir zaman, bahwasanya kami beriman, kami orang-orang yang Islam mengikuti syariat Nabi SAW, beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunan-keturunan Yakub dari Bani Israel, dan apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa dan Isa alaihi salam. Dan kami beriman terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum kami, yang dimana Allah mengutus mereka. Kami imani semuanya, dan kami tidak membeda-bedakan di antara salah satu nabi dan rasul yang terdahulu. Semua kami beriman dengannya, dan kami hanya kepada Allah lah berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini hakikatnya adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya 135, ketika Allah mengatakan bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi yang mulia, bahkan agama Ibrahim yang lurus, yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian Allah lanjutkan, katakan wahai Nabi yang mulia, sesungguhnya milah Ibrahim yang dianut oleh Nabi yang terakhir, yang membawa syariat Islam, yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya sekaligus menghapus syariat yang sebelumnya, bahwasanya kami beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Al-Quran menerangkan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, Allah menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu apa? As-Sunnah Nabawiyah, ucapan-ucapan Nabi, ya, sabda-sabda Nabi, perintah-perintah Nabi Allah turunkan. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah, maka termasuk apa yang diturunkan kepada Nabi yang mulia, yaitu selain Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ala ini utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, wahai para sahabat, telah diturunkan kepadaku yaitu Al-Quran dan semisalnya, yaitu wahyu semisal,
ma'ahu bersamanya, yang menerangkan, mentafsirkan, merinci isi-isi Al-Quran, yaitu apa? As-Sunnah. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang itu merupakan wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Demikian pula yang turun kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim. Wal asbat, demikian juga keturunan-keturunan dari Yakub yang terdiri dari 12 kabilah. Kabilah itu kalau bahasa Arab, tapi kalau bahasa mereka maka dikatakan al-asbat, sibtun, dan 12 golongan. Semuanya keturunan Yakub. Nanti kita akan terangkan siapa saja anak-anak Yakub tersebut. Dan apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Isa, dan apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum kami tidak membeda-bedakan salah satu di antara mereka. Kami hanya beriman sebagian atau menolak sebagian, tidak. Kami mengimani semua. Ini adalah kelebihannya agama Islam. Agama Islam menerima keimanan terhadap nabi-nabi, keimanan secara terperinci dan keimanan secara garis besar. Sebagaimana ayat ini perintah untuk mengimani kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Selebihnya Allah tidak sebutkan. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian nabi telah Allah kisahkan di dalam Al-Quran, dan sebagian Allah tidak sebutkan. Kalau tidak disebutkan, bagaimana kita mengimani secara garis besar bahwasanya Allah mengirim mereka untuk umat-umat zaman dahulu yang tujuannya mendakwahkan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun. Dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah berserah diri. Di dalam tafsir Muyassar di sini dikatakan, kul ayyuhal mu'minun lihaula'il yahud wan nasara. Wahai orang-orang yang beriman, katakan kepada mereka-mereka, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahwasanya kami beriman kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Esa. Tidak seperti kalian memperanakkan mereka, mengatakan Uzair anak Allah, mengatakan Isa anak Allah, mengatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Allah adalah zat yang Maha Esa. Dan kami beriman terhadap yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta penjelasnya, yaitu As-Sunnah. Sebagaimana pula kami beriman terhadap apa yang diturunkan di dalam suhuf Ibrahim dan putra-putranya Ismail, Ishak, hingga pada cucunya Yakub dan cucu-cucunya lagi, yaitu para asbat. Wahumul anbiya min waladi Yakub, yang namanya asbat adalah nabi-nabi dari keturunannya Yakub. Ithnai asyara, yang jumlahnya ada 12. Demikian pula kami beriman apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dari Taurat, kepada Nabi Isa yang berupa Injil. Wa ma utiyal anbiya jami'an, dan apa-apa yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelumnya dari wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum fil iman. Kami tidak membeda-bedakan keimanan terhadap mereka. Dan ini tidak dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa, orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita orang Islam mengimani seluruh nabi, semenjak dari Nabi Adam hingga Nabi Nuh hingga Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Kami tidak membeda-bedakan. Kami orang Yahudi,
Mereka hanya mengimani nabi mereka. Kepada Nabi Isa saja, masih kalangan Bani Israel, mereka tidak beriman. Mereka bahkan memerangi. Apalagi terhadap agama Islam. Mereka kecewa. Nabi yang terakhir tidak lahir dari kalangan Bani Israel, lahir dari keturunan Ismail. Lawang sama-sama Bani Israel saja mereka perangi kok, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa Bani Israel, hanya tidak sesuai kehendak mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang pada akhirnya tidak beriman. Ini cara keyakinan mereka-mereka umat zaman dahulu. Namun kita sebagai umat yang terakhir mengimani seluruh nabi, dan jumlah para nabi dan rasul ratusan bahkan ribuan. Wa ma arsalna min qaumin illa bilisani qaumi. Tidaklah Allah mengutus suatu utusan kecuali sesuai dengan lisannya. Padahal lisan dari umat zaman Adam sampai hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad, lesannya sangat banyak, sehingga dalam hadis dikatakan ribuan nabi. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran hanya kisah-kisahnya terbatas, tidak semua nabi disebutkan. Di antaranya nabi-nabi yang ulul azmi, nabi yang kokoh, yang tangguh. Di antara Nabi Nuh, kisahnya disebutkan secara terperinci. Nabi Ibrahim disebutkan secara terperinci. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ulul azmi. Disebutkan Nabi Ilyas, Nabi Yakub, ya, Nabi Ismail. Namun ya tidak banyak ceritanya. Adapun yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran, kita imani secara mujmal, secara global. Selagi Allah menurunkan nabi, maka kita mengimaninya. Dan ayat ini juga sekaligus pelajaran yang Allah ajarkan kepada umat Islam, yang dimana orang Yahudi ketika itu menguji orang-orang Islam. Mereka menyebutkan satu persatu nabi mereka, nabi Bani Israel, yang umat Islam tidak tahu. Samsun, Samuel. Mereka mengetes umat Islam yang ketika itu datang kepada Nabi, apakah kamu beriman kepada Samsun? Apakah kamu beriman pada Samuel? Kalau mengatakan iya, nggak tahu kebenarannya apakah betul-betul dia nabi, karena memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau juga mengatakan tidak, khawatir mendustakan nabi dari nabi yang Allah utus. Sehingga Allah ajarkan, kul, katakan wahai nabi yang mulia, kami beriman kepada Allah. Pertama Allah, kami beriman kepada Allah karena semua nabi bermuara kepada Allah, Allah yang mengutusnya. Kemudian beriman kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad adalah penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Syariatnya Nabi Ibrahim disempurnakan dalam Islam, syariat Nabi Isa disempurnakan dalam Islam. Karena yang namanya waktu berjalan, apa yang masa dulu tentu tidak sama dengan sekarang. Namun dijadikan Islam sebagai relevan di setiap masa hingga hari kiamat, karena Nabi Muhammad diutus di hadapan hari kiamat. Walaupun kiamat 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak ada masalah dengan syariat Islam. Syariat Islam sezaman, ya, dan sepanjang waktu. Berbeda dengan syariat Nabi Adam. Dulu syariat Nabi Adam, kakak beradik dari satu ayah satu ibu boleh saling menikah. Di syariat kita dihapus, nggak boleh menikahi saudara saudari seayah seibu, termasuk menikahi sedarah. Nggak boleh menikah sedarah sedaging. Tapi di syariat Nabi Adam dibolehkan, karena memang saat itu manusia hanya Adam dan Hawa saja. Baru setelah itu lahir keturunan-keturunannya, yang laki yang perempuan. Akhirnya mereka saling menikah. Wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, surat An-Nisa. Dan Allah tebar luaskan manusia dari keduanya. Dari siapa? Adam dan Hawa. Sehingga karena kondisi, karena keadaan, karena zaman mengharuskan menikah sejenis di saat itu. Namun di saat sekarang
kondisi longgar tidak diperkenankan. Syariatnya Nabi Nuh, syariatnya Nabi Ilyas, syariatnya Nabi Sulaiman, syariatnya Nabi Daud, semua intisarinya ada dalam Islam. Kita ada puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, dan itu afdhalus siyam. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam siyamu Daud. Seutama-utama puasa, yaitu puasa sunnah, adalah puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, terus sepanjang masa. Ini seutama-utama puasa sunnah. Demikian pula afdhalus sholat, sholatu Daud. Seutama-utama sholat, sholatnya Daud. 1 rakaat beristirahat, 1 rakaat beristirahat, atau 2 rakaat beristirahat, 2 rakaat. Dijadikan Islam disempurnakan menjadi sholat tatawwu yang berupa sholat duha. Sholat duha rakaat-rakaat di siang hari. Adapun di malam hari sholat qiyamul lail, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai secapeknya. Mampunya 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian ditutup dengan witir dalam syariat Islam. Ada penyempurnaannya. Semua syariatnya Nabi Sulaiman, dikirnya Nabi Daud, dikir-dikirnya Nabi Sulaiman, semua ada di dalam syariat Islam. Sehingga dikatakan kami beriman kepada Allah, beriman terhadap Al-Quran yang Allah turunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelum dahulu. Di dalam Taurat, di dalam Injil, semua sudah disempurnakan dalam syariat Islam. Disempurnakan. Termasuk suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang diterima Ismail, Ishak, Yakub, Taurat, Zabur, Injilnya Nabi Isa. Walaupun Injil, Taurat, Zabur sudah tidak berwujud di zaman sekarang, sudah berubah total, hanya tinggal nama. Maka dari sini dikatakan bahwasanya ayat ini sebagai jawaban. Kami beriman kepada Allah, beriman kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan nabi-nabi sebelum kami yang Allah utus. Maka dengan ucapan semacam ini, apakah Samuel dan seterusnya nabi atau bukan, kami beriman kepada Allah selagi Allah mengutus mereka. Maka ini jawaban yang sempurna. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, karena khawatir ilmu kita terbatas. Maka dikatakan wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan kami beriman kepada nabi-nabi yang telah Allah utus. Semua yang kita imani, yang disebutkan namanya, yang tidak disebutkan namanya, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, kami beriman. Selagi Allah mengutus, kami mengimaninya. Ala ra'sil wal ain, kita meletakkan di depan mata, di depan kepala kita, kami beriman. Maka ini jawaban yang cerdas. Allah ajarkan kepada umat Islam untuk memberi jawaban seperti tadi. Karena sebagian orang menguji, disebutkan para nabi-nabi zaman dahulu, tentu kita tidak tahu. Maka ayat ini sebagai jawabannya. Kami beriman terhadap nabi-nabi yang Allah utus. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan. Nah, disinilah jawaban telak, di mana orang Yahudi, orang Nasrani membeda-bedakan nabi. Mereka hanya mengimani nabi dari kalangan mereka, tidak mengimani nabi di luar kalangan mereka. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, semua nabi dari kalangan Bani Israel kecuali 10. Di antaranya Nuh, di antaranya Ibrahim, Ismail, hingga Nabi Muhammad SAW, Nabi Hud, Nabi Soleh. Dan bangsa Yahudi tidak beriman kepada nabi-nabi ini. Artinya apa? Artinya mereka tidak fair. Mereka hanya mengimani kelompok mereka saja. Di luar itu mereka acuh tak acuh. Sedangkan kita, ajaran kita adalah ajaran yang sempurna, Allah yang mengatur kita, yang dimana kita mau tidak mau mengikuti aturannya Allah.
kami beriman seluruh nabi yang telah Allah utus kepada umat-umat zaman dahulu. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa nahnu lahu, dan kita kepada Allah berserah diri. Imam As-Sa'di dikatakan di dalam tafsirnya Karimur Rahman fi Tafsiril Manan, hadhil ayah karimah qad istamalat ala jami'i ma yajibul iman bihi. Ayat yang mulia ini kita bisa simpulkan, kita bisa ambil petik kesimpulan bahwasanya yang namanya iman yaitu iman secara sempurna seperti ini. Iman kepada Allah, iman kepada seluruh nabi, dan tidak membeda-bedakan. Ini iman yang benar. Wa'lam annal iman alladhi wa tasdiqul qalbil tam bihadil usul wa iqrar mutadaminil a'mal. Bahwasanya iman yang menancap di hati itu harus diluapkan melalui lisan, melalui anggota badan. Artinya apa? Iman itu terdiri dari 3 rukun. Di sini dikatakan kulu, katakan. Artinya tidak cukup dipendam dalam hati itu keimanan. Yang namanya keimanan di lubuk hati yang bulat, yang sempurna harus diucapkan. Kulu, katakan. Nggak boleh diam, kecuali memang bisu. Kalau bisu bisa dengan tulisan. Karena yang namanya tulisan perwakilan dari lisan. Bagaimana kalau tidak bisa menulis, tidak bisa berucap? Ya sudah, sesuai kondisinya. Tapi kan kebanyakan manusia tidak bisu, tidak tuli. Maka secara umum yang namanya iman itu harus dibarengi dengan ucapan. Kalau iman seorang bulat, maka kulu, maka katakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Harus diproklamirkan. Yang namanya keimanan harus diproklamirkan. Sebagaimana syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selain ucapan juga diluapkan melalui anggota badan. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita mengimaninya. Kita tidak membeda-bedakan, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Kita beriman secara bulat, secara totalitas. Wa tadkhulu fil a'malus shalihah kulliha, sehingga iman itu terkandung di dalamnya amal-amal soleh. Maka yang namanya iman masuk di dalamnya kalimat Islam. Kalau disebutkan Islam, masuk di dalamnya kalimat iman. Ini bahasa logis dalam Al-Quran. Kalau disebutkan kalimat iman, maka secara otomatis Islam masuk. Karena yang namanya iman itu sesuatu yang batin. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Ini perkara-perkara batin. Namun apakah hanya batin saja? Tidak, diluapkan dengan amal. Maka ada rukun Islam. Ya syahadat, ya sholat, ya puasa, ya haji. Maka dua hal ini saling bersangkutan. Kalau disebut kalimat iman, maka terkandung di dalamnya Islam. Dan apabila hanya disebutkan Islam saja, maka terkandung di dalamnya keimanan. Orang Islam hanya mengamalkan amal zahir saja, tidak memiliki keimanan, tidak harus itu. Maka dua hal ini para ulama mengatakan dengan bahasa logis, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalimat iman dan Islam apabila disebut terpisah, maka terkandung antara satu dengan yang lain. Dan apabila disebutkan secara terpisah, maka maknanya masing-masing. Iman itu perkara-perkara batin, sedangkan Islam itu perkara-perkara yang zahir. Ini yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya iman itu mengharuskan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak. Wa atharuhu min athari, bahkan yang namanya amal itu adalah dampak dari keimanan. Tidak hanya bisa disembunyikan, oh ya, aku iman, aku percaya, tapi tidak diucapkan, tidak dipraktekkan, tidak. Maka yang namanya iman memiliki 3 unsur menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dari sejak zaman sahabat
para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya iman tersusun dari 3, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal anggota badan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dipisahkan maka akan menyesatkan umat. Oh, saya hanya di dalam hati saja. Ini perkataan kullabiyah, kelompok ya kullabiyah yang mengatakan bahwasanya iman hanya di dalam hati. Percaya, tok, wis percaya. Amal tidak, lisan juga tidak. Atau sebagian mengatakan iman hanya di mulut saja. Ini munafik. Hatinya kosong dari keimanan. Ini munafik. Ya, yang namanya iman bukan hanya ucapan saja, kosong dari hati, kosong dari perbuatan, enggak. Ini juga menyimpang juga. Atau hanya amalan lahir saja, tanpa ucapan, tanpa kebulatan hati. Ini juga salah, tidak sempurna. Maka harus terangkai dari 3 unsur. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tersusun dari 3 ini. Dari mana kita tahu? Ya dari ayat ini dong. Ini ayat ini kan mengatakan kulu, katakan. Kemudian setelahnya mengamalkan. Sehingga yang namanya iman itu tersusun dari 3 bagian. Dan bahwasanya juga di sini bahwasanya keimanan kepada Allah meliput segala hal. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, beriman secara nama-nama dan sifat-sifatnya, beriman akan rububiyah Allah, bahwasanya Allah menciptakan, mengatur, memiliki makhluk-makhluknya, juga beriman terhadap uluhiyah Allah, yaitu pengesaan terhadap Allah. Tidak bisa dipisahkan. Kalimat amanna ini mencakup 3 hal. Iman kepada asma dan sifat Allah, beriman kepada rububiyah Allah, dan beriman kepada uluhiyah Allah. Saya hanya mengimani rububiyahnya Allah saja, bahwasanya Allah mencipta, Allah mengatur, Allah menurunkan rezeki, Allah yang membangkitkan manusia, tapi tidak mengimani nama-nama Allah. Allah bukan Ar-Rahman, Allah bukan Al-Karim, Allah bukan, semuanya bukan. Ini menyimpang. Di sini dikatakan amanna billah, berimanlah kepada Allah, mencakup di situ keimanan terhadap nama-nama Allah. Juga mengimani rububiyah Allah. Kalau ada seorang, saya beriman dengan nama-nama Allah, tapi tidak beriman kalau yang menciptakan alam semesta ini Allah. Alam semesta timbul dengan sendirinya karena pecahan planet. Ini juga mengingkari kepada rububiyah Allah. Semua sudah diciptakan, diatur oleh Allah. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tulis takdirnya, maqadirus samawati wal ard ila yaumil qiyamah. Dan Allah ciptakan pertama kali pena. Uktub, tulislah wahai pena. Kemudian pena menulis takdir-takdir Allah. Apa yang Allah inginkan tertulis semua. Termasuk diantaranya diciptakannya manusia, diciptakannya jin, kemudian hingga hari kiamat, kemudian setelah kiamat dunia akan fana, kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian Allah kumpulkan di padang mahsyar hingga surga dan neraka. Sudah ada catatannya. Kalau tidak beriman terhadap hal itu, maka ini juga menyimpang. Atau hanya 2 unsur saja. Kami beriman terhadap nama-nama sifat Allah, kami beriman Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, namun kami tidak mau menyembah Allah. Kami akan menyembah batu, kami akan menyembah laut, kami akan mendewakan para dewa. Ini juga menyimpang. Ini syirik. Ini syiriknya bangsa Arab ketika itu, yang mereka mengklaim bahwasanya ini ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim tidak ada kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Karena namanya orang Arab, mereka keturunan Ismail, mereka mengaku-ngaku bahwasanya warisan menyembah patung, menyembah batu,
menyembah jin, itu warisan budaya dari Ibrahim. Maka Allah katakan, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak sama sekali mengerjakan syirik sekalipun. Bahkan beliau disiksa, bahkan beliau dimusuhi karena syirik. Bukankah Nabi Ibrahim di masa kecil membantai seluruh berhala-berhala, disisakan satu? Bukan hanya perkara memberantas kesyirikan, karena perkara syirik beliau dihukum oleh rajanya ketika itu. Juga karena kesyirikan beliau diusir oleh ayahnya. Ayahnya pengrajin batu. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah, mengkultuskan, mengagungkan, meminta kepada batu yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa apa-apa? Wa la yughni anka syai'ah. Apa manfaatnya batu yang buat aja kamu dengan tanganmu? Kenapa kamu sembah? Dimusuhi ayahnya, diusir. Pergi wahai Ibrahim, jangan ke rumah lagi. Kamu telah menentang warisan budaya moyang kamu. Moyang kamu sejak zaman dahulu kala menyembah batu. Kamu tidak mau menyembah batu, berarti bukan anak kami. Nah, karena memberantas syirik beliau terusir dari rumah. Maka bagaimana orang-orang musyrik bisa mengatakan itu budayanya Nabi Ibrahim? Wa ma kana minal musyrikin. Sudah terulang-ulang ayat ini. Kemudian kulu isyarah ila i'lan bil aqidah. Perkataan kulu, katakan, ini mengisyaratkan kepada bahwasanya iman itu harus diproklamirkan. Jangan dipendam saja di dalam hati, diungkapkan. Ya, karena perintah kulu, kola kolu. Ya, ini kalau kola berkata, tapi ini kulu, katakan. Fi'il amr, kula, kulu. Berkatalah wahai engkau sendiri berdua, kulu jamak. Wahai kalian, katakan wahai kalian umat Islam. Apa yang harus dikatakan? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mencakup 3 hal. Dari mana tahu? Ya dari ayat ini. Keimanan kepada Allah yang mencakup nama-nama Allah disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Huwallah alladzi la ilaha illahu, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Huwa Rahmanur Rahim, Huwallah alladzi la ilaha illahu, dan seterusnya. Dalam Al-Quran ayat-ayat semacam ini banyak. Qulillah awidur rahman, ya, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Berarti Ar-Rahman nama Allah. Kita diperintahkan untuk menyeru, berdoa. Ya, bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Ar-Rahim nama Allah. Maka kalau tidak beriman kepada nama-nama Allah, maka tidak termasuk beriman kepada Allah. Saya tidak mengimani nama-nama Allah. Allah tidak punya nama. Allah ya Allah satu. Lah wong satu orang saja bisa namanya 10 kok. Bagaimana dengan Allah Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Wallahu alladzi la ilaha illah. Banyak nama-nama Allah. Apakah salah Allah menyebut dengan Al-Aziz? Betul, dia adalah zat yang maha izzah, tidak salah. Al-Qahhar, zat yang maha membalas, pembalasannya ya sangat ya dahsyat. Ar-Rahim, dia juga Ar-Rahim, zat yang maha pengasih, dan dia juga adalah zat yang pengampun. Untuk satu zat memiliki beberapa nama, menunjukkan keagungan zat yang disembah. Bukan tasyrik di sini. Nama boleh beda, tapi wujudnya sama. Wawah, maka dikatakan dalam ayat wawah, dialah Allah. Siapa? Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Selebihnya adalah sifat.
Satu orang aja bisa memiliki banyak sifat kok. Oh, dia orang saleh, tapi dia pemarah, dia bakhil, dia suka ini, dia suka itu. Ini satu orang. Ya, bagaimana dengan zat yang maha pencipta? Sesuatu yang lebih utama untuk memiliki kesempurnaan. Maka di sini dikatakan uluwiyah. Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha luar biasa. Wa isyara ila annahu yajibu 'alal ummah al-i'tisam bihablillahi jami'an. Demikian pula isyarat bahwasanya umat ini wajib berpegang teguh dengan tali Allah. Wajib. Ya, wajib berpegang teguh dengan tali Allah yang berupa apa? Yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila ilaina. Apa-apa yang Allah turunkan kepada umat ini, kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diturunkan Al-Quran 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang 3 tahun ya dari wahyu pertama menuju wahyu kedua, absen selama 3 tahun. Dari surat Iqra sampai wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, jangkanya 3 tahun. Masa berhenti wahyu. Sehingga tepatnya 10 tahun di Mekah. Kalau mau dikatakan 13 tahun di Mekah. Antara wahyu pertama surat Iqra ya dengan wahyu kedua surat Muddatsir berhenti selama 3 tahun. Rasulullah SAW gemetar, selalu takut, selalu khawatir. Beliau menyendiri, beliau pergi ke gua-gua ya ta'abbad ya setelah turun surat pertama Iqra. Beliau bertemu Jibril pertama kali, ketakutan. Sampai Khadijah memanggil anak pamannya Waraqah ibnu Naufal untuk memeriksa suaminya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa menggigil? Kenapa selalu ketakutan? Kenapa meminta zamiluni, selimuti aku, padahal cuacanya panas? Karena fisik beliau ya dan ya kejiwaan beliau bertemu Jibril pertama kali ya dahsyat. Jibril adalah bukan malaikat sembarangan, pemimpinnya para malaikat, amin wahyu, yaitu malaikat pembawa wahyu. Begitu Nabi SAW berjumpa Jibril, sok berat, sehingga fatrah wahyu berhenti selang 3 tahun. Baru turun ayat Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur. Kata Allah, wahai orang berselimut, bangkit. Sampai pada akhirnya, dan kepada berhala-berhala tinggalkan. Diperintahkan untuk mendakwahkan. Tidak hanya ketakutan saja, tidak hanya di balik selimut saja. Karena dahsyat bertemu malaikat Jibril. Siapa yang sanggup dari umat ini bertemu dengan malaikat maut saja nggak balik? Ya, siapa yang ketemu malaikat maut bisa balik lagi? Nggak ada. Itu baru malaikat maut, belum malaikat yang lain. Bagaimana dengan malaikat Jibril? Bukan hanya malaikat penjaga surga, penjaga neraka. Malaikat Jibril digambarkan memiliki situmi ajanah, memiliki 600 sayap. Tergambar, mau gambar orek-orekan aja nggak sanggup. Akal kita nggak bisa nyerna. Makhluk yang namanya malaikat Allah ciptakan dari cahaya, memiliki itu 600 sayap. Gambar we kemeng 600 ngitungnya piye? Iso gambar sayap 600. Gambar tok we. Pakai komputer kalau merasa berat. Coba bikin 600 sayap. Yang batuk, yang irung, yang ilat ya. 600 sayap, bayangkan. Ini Rasulullah SAW, beliau sejak zaman dahulu hingga 40 tahun didatangi malaikat Jibril. Dahsyat.
Sehingga di sini ya Al-Qur'an yang mengatur kehidupan umat muslim. Selain Al-Qur'an ada wahyu yang kedua, Al-Hikmah. Wa anzalallahu alaikal kitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah. Yu'allimukumul kitab wal hikmah. Selalu diulang-ulang oleh Allah. Artinya apa? Al-Qur'an itu bukan tunggal. Kalau hanya beriman dengan Al-Qur'an, agamamu tidak akan lurus. Di sana ada kalimat wawu. Wawunya wawu ataf. Al-Qur'an dan hikmah. Artinya dua-duanya harus dipadukan. Al-Quran dan Sunnah. Kamu memahami Islam hanya dari Al-Quran saja nggak akan bisa. Kamu bisa tahu dari mana sholat kalau bukan dari sunnah Nabi, dari hikmah. Praktek Nabi sholat, praktek puasa sholat, ya, praktek Nabi berpuasa, praktek Nabi berhaji, praktek Nabi melempar jumroh, praktek Nabi mengelilingi Ka'bah, praktek Nabi berwudu. Ini semuanya ada hikmah. Yang namanya hikmah adalah kebenaran. Apa yang diajarkan Nabi adalah kebenaran, suatu kepastian. Ucapan Nabi adalah kebenaran, perbuatan Nabi adalah kebenaran. Ada yang perbuatan sifatnya wahyu, ada yang perbuatan yang sifatnya jibili, yang manusia biasa. Dan para sahabat bisa membedakan. Kalau kita mungkin nggak paham, ini Nabi serius apa canda ya, ini gojek apa serius, mungkin kita nggak bisa bedakan. Tapi para sahabat yang hidup di masa Nabi bisa membedakan mana yang wahyu, mana yang kebutuhan beliau secara pribadi, mana yang semua bisa membedakan para sahabat. Sehingga Allah pilihkan sahabat sebagai amin umat ini, umat yang terpercaya, yang mengontetikkan Al-Quran dan sunnah Nabi, hikmah Nabi. Mungkin kalau kita yang hidup mungkin nggak paham. Ini Nabi kok berdiri di situ ngapain ya? Ini ibadah atau kebutuhan? Kita nggak bisa bedakan. Tapi para sahabat paham. Oh, berdirinya ibadah di sini ibadah wukuf, misalkan berdiri di Arafah. Kalau kita mungkin nggak tahu. Ini berdiri apa? Berdiri mau kencing atau mau apa? Ya. Kita nggak bisa bedakan. Maka kita tidak dihidupkan di masa itu. Para sahabatlah yang otaknya, yang kecerdasannya luar biasa. Allah jadikan umat pilihan. Umat pilihan. Sebagaimana para nabi memiliki pengikut Nabi Muhammad SAW adalah mereka para sahabat. Maka kalau sekarang ada yang mengatakan Abu Bakar salah, Umar salah, ini salah, semua dicela, semua itu, katakan itu orang zindik. Dia mau menghancurkan Islam. Dari umat zaman dahulu Allah saja ridho kepada para sahabat. Ini ada orang datang belakangan dari tak tahu asalnya dari WC atau dari kamar mandi mengatakan Abu Bakar begini, Umar begini, Utsman begini. Kamu siapa? Kamu dari mana, nak? Walaupun sudah tua. Kamu apanya? Kamu berperang, berjaga, memegang pedang saja enggak di masa Nabi. Bisa berkata-kata demikian. Apalagi mengatakan Al-Quran yang dikumpulkan Utsman tidak otentik, semua berubah. Kamu lahir kapan? Kamu dengan kotorannya mereka saja tidak, ya, lebih baik, lebih buruk. Ya, Allah jamin mereka surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho, kamu mencela, siapa kamu? Berarti kamu bukan orang Islam. Kamu musuh Islam. Kamu musuh Islam. Allah saja ridho. Allah ulangi berbagai ayat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Mereka siapa? Para sahabat yang hidup di masa Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai ratusan, ribuan sahabat. Sahabat berkelas-kelas. Ada As-Siddiq, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada, ya, Bai'atur Ridwan, ahli Bai'atur Ridwan. Ada ahli Fatah. Ada umat yang zaman Nabi yang belakangan. Tapi meskipun demikian Allah katakan radhiyallahu anhu.
Meskipun keimanan mereka berderajat, tapi Allah golongkan mereka sahabat Nabi. Sahabat Nabi kalau dalam ilmu riwayat, meriwayatkan hadis itu satu orang per orangnya dikoreksi, si fulan, haddasana fulan, seperti di sini dikatakan, ya, min hadisi Utsman wa Hakim an Sa'id ibnu Yasar an Ibnu Abbas. Sa'id ibnu Yasar itu siapa? Oh, dia tabi'in. Dilihat biografinya seperti apa. Kalau namanya sahabat seperti Ibnu Abbas, yang namanya Ibnu Abbas itu tidak ada komentar sama sekali. Seluruh sahabat diterima kabarnya. Penjelasan riwayat dari sahabat semua yang diterima tanpa mengkoreksi siapa-siapa. Tapi manusia setelahnya, tabi'in, atba'u tabi'in, harus dilihat apakah dia thiqah, apakah dia orang terpercaya, ataukah hafalannya lemah, apakah dia orang sering lalai, ataukah dia orang fasik. Kalau fasik, hafalannya lemah, hafalannya bercampur, ditolak. Tapi kalau namanya sahabat, sudah selesai, tidak ada koreksi. Allah ridha kepada mereka, apakah kita masih mengkoreksi mereka? Maka kalau ada orang kencur hidup sekarang ini kemudian berbicara lantang kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Muawiyah, kepada seluruh sahabat, maka dia orang zindik, dia musuh Islam. Dia ingin menghancurkan Islam sedikit demi sedikit, ya, membuat ya jarak antara kita dengan para sahabat. Kalau kita renggang dengan sahabat, otomatis kita renggang dengan agama Islam. Maka katakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, idza intaqasa ahadun, ya, as-sahabah, apabila ada seseorang yang berani lantang mencela, mengkoreksi para sahabat, fa'lam annahu zindik, ketahui orang tersebut orang zindik, musuh Islam tulen. Kenapa? Karena para sahabat sebagai syuhud, sebagai saksi diturunkannya wahyu. Mereka yang melihat Rasul berperang, melihat Rasul berwudu, melihat Rasul menunaikan haji. Kalau orang-orang seperti mereka dicela, dicacat, berarti ingin menghancurkan agama kita. Artinya ingin kita tidak sholat, artinya ingin kita tidak haji, artinya apa? Ingin kita tidak wudu. Lah karena dicacat oleh mereka. Wal jarhu bihim aula, maka orang semacam ini lebih pantas untuk dikebuki, dijarah, diberi pelajaran. Bahum zanadiqah, orang semacam ini orang zindik, musuh Islam yang dibenamkan ke dalam Islam walaupun memakai peci. Maka hati-hati dalam masalah semacam ini, ya, bahwasanya Al-Qur'an unzila ilaina, yang diturunkan kepada kami, dan bahwasanya Al-Qur'an bukan sendirian. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, Allah turunkan Al-Qur'an beserta hikmah. Ya, hikmah adalah suatu kebenaran. Apa yang Allah sabdakan melalui lisan Rasulnya itu adalah kebenaran. Allah memerintahkan sholat, ya, melalui lisan nabinya. Wahai sahabat, sholatlah. Wahai sahabat, sholatlah. Wahai sahabat, sholatlah, ya, pada waktu asar atau pada waktu maghrib, liman syi'ta, bagi yang menghendaki. Artinya perintah ini dari Allah, walaupun hukumnya sunnah. Ada yang perintah yang sifatnya wajib, ada yang mustahab, ya, ada yang aula, lebih utama. Ini semua yang bisa mencerna adalah para sahabat. Sahabat yang bisa memahaminya. Kemudian ditularkan kepada kita umat setelahnya, tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, hingga para ulama menulis kaidah yang namanya kaidah-kaidah usul fikih. Dari mana itu? Dari pemahamannya para sahabat. Ditulislah kaidah-kaidah nahwu, ini dibaca fathah, ini dibaca kasroh. Dulu nggak ada sahabat, nggak kenal. Tapi yang namanya kepandaian mereka sangat jitu. Lisan mereka bisa membedakan antara kasroh, fathah, domah, sehingga tidak ada yang salah membaca Al-Quran. Kita kalau tidak membaca Al-Quran tidak diharokati, keliru semua.
Untuk Al-Quran dulu turun, Al-Quran tidak ada harokatnya, tapi sahabat tidak satu pun yang membaca keliru. Ini menunjukkan umat yang begitu cerdas. Begitu cerdas. Kita mau belajar Al-Quran harus belajar Iqra dulu. Lah, sahabat nggak ada Iqra. Mereka belajar Al-Quran langsung, mendengar dari lisan Nabi, masuk ke telinga, terekam di kepala, nggak lupa lagi. Surat per surat, ayat per ayat. Ayat ini turun ketika beliau Nabi SAW berada di Mekah. Ayat ini turun ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Semua dipahami oleh para sahabat. Siapa yang mampu seperti ini? Akal kita tidak sanggup bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang perkara agama, mana yang perkara pribadi. Siapa yang bisa memahami? Mereka para sahabat. Kalau sahabat kemudian dicerca, sahabat kemudian disingkirkan, maunya apa? Mau menyingkirkan agama Islam. Maka ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Orang-orang semacam seperti ini sangat banyak. Kalau kita mengikuti, ya, kita tidak jadi kajian. Ya, kita tidak jadi membahas ayat-ayat Allah. Hanya sebagai tanbih, peringatan. Ya, kembali lagi, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita, tafsir kita pada waktu yang mendatang. Kita tutup. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.